Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan ini A3s katanya, tapi kayaknya bukan dari Oppo ya. Datang dalam posisi sudah dibongkar dan ini katanya hanya sampai ke logo saja. Untuk handphonenya masih dalam keadaan segel ya. Ini A3s dari Mandarin, dari Cina ini. A3s versi 1.0. Mungkin A3s ini Qualcomm ya. Jadi di sini dalam keadaan hanya hang logo saja. Sudah coba disuntik tegangan. Jadi voltase baterainya sudah disuntik ya. Maksudnya sudah dalam posisi penuh, mungkin kita coba cek saja. Dan handphone tetap hang logo, kata teman saya seperti itu. Jadi handphone dalam keadaan hang logo seperti ini. A3s bukan dari Oppo, A3s Cina. Hanya hang logo seperti ini dan kita akan coba untuk flashing ya, untuk mengerjakan A3s logo ini pakai esi cetak. Untuk baterainya saya coba cek. Oke, kita gunakan multimeter digital dengan skala di DC. Kita coba cek. Ada minus 4,2. Ini karena terbalik ya, prop multimeternya. Ada 4,2 volt, sangat cukup untuk menghidupkan handphonenya. Memang handphonenya hidup, tapi memang dalam keadaan hang logo. Jadi langkah yang akan kita lakukan adalah kita coba format atau factory reset pakai esi cetak ya. Karena untuk firmware-nya saya sendiri belum punya untuk untuk handphone A3s ini. Jadi daripada saya pusing-pusing download firmware-nya, kita coba factory reset dulu. Karena untuk esi cetak plus ini bisa sending firmware tanpa memasukkan firmware ya. Bisa otomatis seperti itu ya. Bahasa simpelnya seperti itu. Ini saya rasa Qualcomm. Jadi untuk bootingnya plus volume atas dan volume bawah tekan bersamaan, disertai disertai USB kita tancapkan ya, seperti itu. Jadi langkah pertama kita coba buka si cetaknya dan kita akan masukkan handphonenya dalam posisi EDL mode. Handphone dalam keadaan hang logo saja. Next kita lanjut ke PC. Pakai Y3X eMMC Manager, klik kanan Run as Administrator. Kita akan coba tunggu esi cetaknya terbuka. Sembari kita hubungkan handphonenya ke posisi download mode atau EDL ya. Ini tanpa test point, tapi kita akan coba menggunakan volume atas dan bawah. Kita tekan bersamaan disertai kabel USB kita hubungkan. Semoga saja memang Qualcomm. Volume atas, volume bawah. Kita koneksikan USB-nya. Oh ya, terhubung ya. Memang terhubung dan COM11 terdeteksi. Ini alhamdulillah PC-nya sudah sehat kembali, sudah bisa terdeteksi untuk komportnya. Kita pilih UFS Auto eMMC. Ini kelebihan dari esi cetak, jadi kita bisa koneksikan bisa identify handphonenya, identify device tanpa memasukkan firmware ya. Jadi kita tanpa perlu memasukkan firmware-nya, tanpa perlu download firmware-nya, kita tinggal koneksikan ke EDL mode dan esi cetaknya yang mencoba untuk membaca ya, sending firmware-nya otomatis. Oke, bisa teman-teman ketahui ini handphone A3s Cina. Ada keterangan ini Cina, saya tidak bisa ini bacanya gimana ya.
Untuk firmware-nya M653. Untuk apa ini? Internalnya 16 GB. Untuk eMMC-nya pakai EHCA ini ya. Ini nama eMMC-nya. Produknya dari Kingston. Pakai prosesor MSM 8917. Oh, ini sama seperti Redmi 4A, Redmi 5A. Sending Firehose-nya pakai dari apa ini? Aquarius ULED eMMC MBN. Jadi ini menggunakan loader dari si cetak otomatis selected ya, otomatis digunakan. Oke, untuk step pertama kita buat folder dulu. Jadi saya akan mencoba untuk buat folder dulu. Kita kasih keterangan A3S. Itu modelnya apa tadi? Modelnya M653. M653 Cina gitu aja ya. Oh, MSM 8917 gitu aja. Oke, kita dapati foldernya. Kita akan coba backup dulu. Langkah pertama kita backup part penting, partisi penting, part penting. Sekarang kita masuk ke part atau partisi pentingnya. Kita checklist multi selection mode. Kita checklist yang berwarna ini ya. Oke, konfigurasi persis dev info FSG modem 1 modem 2. Ini kok aneh ini, FRP nya kok nggak ada. Tidak apa-apa, kita read ya, kita read selected. Kita coba masukkan ke desktop yang tadi folder sudah kita buat part penting ini. Oke, kita baca. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita diwajibkan untuk membackup terlebih dahulu. Menurut saya ini lebih penting ya. Jadi untuk part pentingnya kita coba backup terlebih dahulu. Setelahnya kita masuk ke tools, kita klik read Android info. Dan bisa teman-teman ketahui ini menggunakan modelnya M653 MSM 8917, di sini 8937. Untuk apa ini? Ini firmware-nya. Kita kopikan. Copy. Kita coba buat folder lagi di dalam folder A3S. Ini versi firmware-nya. Oke, selanjutnya kita coba untuk masuk ke factory reset ya, berarti full wipe data. Kita tekan full wipe data, kita klik. Format user data partisi sedang berlangsung. Jadi kita tunggu format user data. Format actionnya ini sudah komplit ya. Down wiping data sudah selesai. Selanjutnya kita coba reset Google FRP. Oh, memang tidak diketahui. Partisi FRP not found. Jadi aneh juga ya. Mungkin sudah pernah di flash atau mungkin, tapi kok masih aman untuk ROM-nya. 16 GB juga ya, cukup simple. Kita reset dulu dan kita akan coba tengok apakah dengan reset handphone sudah bisa masuk ke menu atau tidaknya. Kita tutup dulu. Oke, handphone dalam posisi erase ya, erasing. Masih kita tunggu apakah bisa masuk ke menu atau tidaknya. Kita coba copot dulu. Kita tunggu handphonenya masuk ke menu. Oke, ada loading tampilan nggak jelas ini ya. Tapi saya rasa ini sudah ada peningkatan. Kita tunggu saja apakah bisa sampai ke menu.
layar berubah gelap. Apakah ini? Oh, ini sudah jadi ya. Oke, alhamdulillah. Jadi handphonenya nggak jadi hang logo saja. Ini apakah seperti ini menunya? Oh, harus disentuh ya. Nggak ada pilihan bahasa atau gimana? Piye lagi? Jangan-jangan menunya hilang. Loadingnya minta ampun. Loadingnya lama sekali. Oke, kita coba cek di setting ya. Kita masuk di setting atau pengaturan. Untuk bahasa saya coba rubah dulu. Atau nggak usah juga nggak apa-apa. Kita pilih tentang telepon. Untuk namanya A3s dengan model M653, benar ya. Untuk softwarenya benar, basebandnya di mana ini? Status kita coba cek, emailnya juga di mana ini? Kita coba langsung tengok di telepon saja, phone. Oke, kita tekan bintang pagar 06 pagar. Ya, ini emailnya terdeteksi dengan baik. Berarti bisa dipastikan email tidak ada masalah. Handphone sudah tidak logo lagi. Walaupun memang karakternya lemot ya. RAM hanya 2 GB. Ini 2/16 pakai Kingston tadi ya. Oke, berarti kalau memang sudah hidup, kita backup full firmware saja untuk berjaga-jaga. Bila mana nanti ada handphone seperti ini masuk, jadi di atas board antena ini ada seri A3s versi 1.0. Tapi untuk tentang teleponnya tadi M653 ya, M653. Oke, kita akan coba untuk backup full firmware. Kita backup full firmware. Kita matikan dulu. Kita buka lagi isi cetaknya. Klik kanan Run as Administrator untuk J3X eMMC Manager. Di sini A3s M653 benar ya, MSM 8917. Untuk part pentingnya sudah kita backup. Dan sekarang kita akan coba untuk backup full firmware-nya di sini. Backup menggunakan J3X, jadi mungkin bila teman-teman akan mencoba pakai UV atau tool yang lain, saya rasa tidak ada masalah. Kalau backup pakai UV itu Firehose-nya nggak masuk ya, jadi pakai isi cetak aja biar sekalian Firehose masuk. Kita koneksikan ke EDL mode, volume atas dan volume bawah, disertai USB kita tancap. Oke. Oh, terputus lagi. Coba lagi, kita ulangi. Ya, sudah masuk COM 11. Kita coba koneksikan kembali. Oke, sudah selesai terbaca. Kita masuk ke browser, kita coba multi selection mode ini. Kita select semuanya ya, select all. Untuk user data tidak usah kita masukkan. Jadi ini sudah bisa kita backup semuanya tanpa user data. Oke, kita langsung read ya, kita klik read.
masukkan ke A3S folder, di dalam folder ini. Lanjut untuk proses pembackupan, saya percepat saja ya. Oke, sudah kita baca ya, total partisinya 50 dengan kapasitas firmware-nya itu hampir 5 GB yang bisa dibaca. Dan ini filenya. Jadi di sini raw programnya sudah ada dan patch-nya sudah ada. Apakah bisa dibaca oleh UV atau flash tool lain? Kita coba ya. Kita coba. Kita masukkan ke UV. Sudah ada update dari UV, belum saya coba sinkronkan. Nanti saya coba buat konten. Kalau sudah ada adapternya juga, saya rasa lebih enak ini buat pengerjaan UFS. Oke, fokus ke A3S dulu dengan versi firmware Cina ya, M653. Bisa kita masukkan MSM 8917. Jadi ini raw programnya bisa kita langsung masukkan desktop seperti itu ya, dan patch-nya juga bisa kita masukkan. Namun untuk identify device firehose-nya ini bisa teman-teman pakai MSM 8917. Untuk ROM-nya bisa kita isikan ya, berarti ya tidak ada masalah. Namun jangan salah, ini harus hati-hati ya teman-teman. Kalau saya sendiri, bila saya dapati handphone dalam keadaan hang logo, itu saya konfirmasi ke usernya resikonya. Jadi kalau nanti kita flashing, resiko bisa jadi mati total. Jadi kalau usernya bisa kita konfirmasi, sepakat untuk flashing, deal dengan resiko mati total, otomatis kalau kita coba untuk flashing dan ini full firmware backupan dari Y3X si cetak tadi, kok tidak bisa atau bermasalah, handphone menyebabkan mati total, kita tidak salah seperti itu ya. Karena untuk hang logo itu 50-50 ya, bisa jadi lolos, bisa jadi mati total seperti itu. Jadi untuk full firmware saya sertakan di deskripsi untuk teman-teman bila mau mencoba, karena untuk firmware ini agak-agak susah ya, M653 A3S Cina ini mungkin bisa bermanfaat, tapi hati-hati karena memang saya sendiri belum mencoba untuk full firmware memasukkan ke handphone yang hang logo, karena terus terang ini handphone juga sudah jadi ya, jadi saya rasa tidak usah saya full firmware kita masukkan ke handphonenya lagi, hanya untuk berjaga-jaga saja bila mana ada A3S datang kembali. Saya rasa seperti itu dulu. Saya tutup semuanya dulu untuk programnya, dan handphone sudah bisa booting normal kembali. Oke, sampai segini dulu. Nantikan tutorial dari kami Merapi Flasher selanjutnya. Mohon maaf bila ada banyak salah kata ya. Tetap jaga harga servisan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.